Akhwat Islam, kita hidup di dunia tentunya ada sebuah tujuan yang agung. Tujuan itu adalah untuk beribadah kepada Pencipta. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Manusia tidak akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya kecuali dengan mengenal Penciptanya. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya apabila ia jauh daripada Penciptanya. Maka ketika seorang hamba Allah selalu mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, maka itu akan memberikan kepada dia ketentraman di dalam kehidupannya, di dunia dan di akhirat. Maka dari itu akhwat Islam azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, "Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Kemudian Allah keluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, "Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah, sementara kalian mengetahui bahwa yang telah memberikan semua kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Ikhwatul iman, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sekali hamba-hambanya mendekat kepada dirinya, sementara kita para hamba lebih suka menjauh darinya. Allah ingin sekali hambanya mencintainya, sementara kita hamba seringkali jauh dari cinta kepadanya. Karena Allah ingin hamba-hambanya mengingatnya, mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah ingin pun Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, maka Allah berikan kepada manusia berbagai macam kenikmatannya. Dari semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai detik ini, sudah berapa nikmat yang kita rasakan, Bapak sekalian. Bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, mampukah kita menghitung-hitung nikmat Allah? Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana pendapat Bapak apabila ada orang yang selalu memberikan kenikmatan kepada Bapak? Setiap hari dia selalu memberikan kenikmatan kepada Bapak. Apakah kira-kira Bapak akan mencintainya? Bagaimana kalau ada orang yang senantiasa memberikan kepada Bapak uang, mungkin setiap hari dikasih 2 juta, tiap hari dikasih 2 juta. Setiap Bapak punya kebutuhan diperhatikan. Kalau Bapak sakit dikasih obat dan yang lainnya. Kira-kira Bapak senang gak sama dia, Pak? Kira-kira kita cinta gak sama orang itu? Ya, saya cinta sama dia. Kenapa? Dia orangnya baik banget. Padahal kebaikan Allah kepada kita melebihi dia. Kalau dia memberikan kepada kita mungkin sehari 2 juta, 3 juta, Allah memberikan kepada kita setiap detiknya sesuatu yang tak terhingga, yang tidak bisa dibayar oleh harta.
Silakan, apakah Anda bisa membayar oksigen dengan harta Anda? Ketika kita tidak bisa menghirup oksigen, siapa yang bisa untuk mengatakan saya akan bisa menggantikan oksigen ini dengan uang 1 miliar? Itu semua rendah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat kepada kita, aneh kenapa kita tidak mau cinta kepada Allah? Ketika seseorang saja, manusia saja memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, kita cinta kepada dia. Tapi kenapa setiap Allah memberikan kepada kita kenikmatan, bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, kita selalu lupa kepada Allah? Bahkan manusia seringnya maunya lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah ingin hambanya itu dekat kepadanya. Allah ingin hambanya itu mencintai dirinya. Allah ingin agar hambanya masuk ke dalam surganya. Ikhwatul iman, azakumullah. Oleh karena itulah ya akhi, azakumullah, Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk senantiasa beribadah kepadanya. Untuk apa? Untuk kebaikan si hamba. Tahukah antum ya akhi, semua perintah Allah sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita puasa. Allah memerintahkan hamba-hambanya beramal saleh. Apakah amalan-amalan soleh hamba itu menguntungkan Allah? Tidak sama sekali. Allah tidak merasa diuntungkan dengan amalan soleh kita, Pak. Allah tidak merasa diuntungkan dengan sholat kita, dengan haji kita, dengan puasa kita. Tidak. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik untuk dirimu, dan jika kamu berbuat buruk, kamu pun berbuat buruk untuk dirimu. Allah tidak diuntungkan sama sekali. Akhul Islam, azakumullah. Semua perintah Allah ternyata untuk kemaslahatan hamba. Allah memerintahkan kita sholat supaya apa? Supaya hamba mempunyai kekuatan dalam hatinya berupa keimanan. Dengan keimanan itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah ketika Allah memerintahkan kita salat supaya Allah menzalimi diri kita? La. Apakah Allah ketika memerintahkan kita untuk sholat bermunajat setiap harinya 5 kali itu memberikan kerugian untuk manusia? Tidak. Akan tetapi itu semuanya untuk kebaikan hamba, supaya hamba itu selalu ada hubungan dengan Rabb-nya. Dan memang demikianlah Allah ciptakan manusia, Pak. Allah ciptakan manusia dengan di atas fitrahnya, di mana ia ketika berhubungan dengan penciptanya ia akan menjadi sempurna. Tapi ketika ia terputus hubungannya dengan penciptanya, maka ia lebih rendah dari binatang ternak sekalipun juga. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian kami kembalikan ia kepada asfala safilin. Akhul Islam, a'azakumullah. Kenikmatan Allah tak terhingga. Setiap harinya tak mungkin kita hitung. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba untuk berusaha cinta kepadanya. Akhul Islam, a'azakumullah. Di dunia ini Allah memberikan kepada manusia berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Coba tanyakan kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan itu, ketika mereka telah mendapatkan kenikmatan dunia, apakah hati mereka bahagia? Ya, bahagia sebatas badannya, tapi hatinya belum tentu.
Ketika mereka jauh dari Allah, mereka tidak mengenal Allah, hatinya gelisah, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memfitrahkan manusia untuk mengenal pencipta Allah, penciptanya itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya ketika seorang hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan semakin sempurna sebagai seorang hamba. Lihat malaikat. Malaikat itu tak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Maka Allah jadikan malaikat makhluk yang mulia. Saya yakin kalau antum disebut antum tuh kayak iblis, antum marah. Marah apa? Marah. Tapi kalau ada orang berkata, Masya Allah, antum ini bagaikan malaikat, senang nggak, Pak? Hah? Lebih senang disebut malaikat apa disebut kayak iblis? Kenapa antum tidak suka disebut kayak iblis? Karena kita tahu iblis suka memaksiati Allah. Iya kan? Maka Allah jadikan iblis itu menjadi buruk di hati-hati manusia. Kenapa kita suka untuk dikatakan, Masya Allah, Anda bagaikan malaikat? Karena malaikat makhluk yang mulia yang selalu beribadah kepada penciptanya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tak pernah lelah-lelahnya bertasbih memuji Rabbnya di waktu pagi dan petang. Karena para malaikat itu orang yang tak lepas beribadah kepada Allah. Allah muliakan mereka. Allah muliakan para nabi dan rasul. Kenapa Allah jadikan para nabi dan rasul begitu mulia? Allah muliakan para ulama. Allah muliakan orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, bermunajat kepadanya, bertawakal kepadanya. Allah muliakan mereka, Pak. Karena itulah kesempurnaan hamba. Ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Tapi ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada harta, menghambakan dirinya kepada dunia, maka ia menjadi hamba-hamba yang rendah dan hina. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Sungguh ketika kita beribadah kepada Allah dan di saat hati kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, di saat itulah tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati kita kecuali ketika kita bisa bermunajat kepada Allah. Dan itulah Pak yang disebut oleh para ulama dengan istilah surga dunia. Kata Ibnu Qayyim, inna fil ardi jannah, sesungguhnya di bumi ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulal jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia ini, dia tidak akan pernah bisa masuk ke surga akhirat. Apa itu surga dunia? Yaitu kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan bermunajat kepada Allah. Ya wallahi akhal Islam, azakumullah. Ikhwatul iman, azakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan kepada mereka kitab suci. Orang Yahudi diberikan oleh Allah Taurat. Tapi sayang, mereka tidak mau menjalankan apa yang ada dalam Taurat. Tapi sayang, mereka menganggap Taurat itu sesuatu yang beban untuk kehidupan mereka. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya dengan semestinya. Perumpamaan mereka, kata Allah, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar di punggungnya. Bapak tahu, keledai ketika membawa kitab-kitab besar di punggungnya, tahukah dia
bahwa yang di punggungnya itu adalah kitab keselamatan? Tahukah dia dan sadarkah dia bahwa kitab yang ada di punggungnya itu membimbing dia menuju kebenaran? Tidak tahu. Bagi keledai, yang ada di punggungnya ini adalah beban yang memberatkan dia. Maka orang yang menganggap di akal Islam bahwasanya Al-Quran itu hanya beban saja, orang yang menganggap bahwa ibadah kepada Allah hanya beban saja, mohon maaf, dia masuk dalam ayat ini. Ikhwatal iman, azakumullah. Ibadah adalah merupakan tujuan manusia yang paling agung di dunia ini. Ibadah adalah merupakan kesempurnaan sebagai seorang hamba. Maka dari itulah ya akhi, mari kita berusaha untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah? Akhi a'azzakumullah. Karena ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, di mana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesempurnaan hidup manusia dan kebahagiaan mereka, bahkan ketentraman jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan tentang hakikat ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat apa? Ibadah. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah? Maka semua itu alhamdulillah sudah dijelaskan melalui lisan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Akhal Islam, ma'azakumullah. Ibadah, kata para ulama ketika mereka mendefinisikan hakikat ibadah, hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup semua yang Allah ridhai dan Allah cintai, minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati, berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi Pak, perhatikanlah definisi ibadah ini Pak. Bila Anda pahami Pak definisi ini, tampak kepada kita hakikat ibadah. Jadi ibadah itu, kata para ulama, sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Mencari nafkah dicintai oleh Allah? Tidak dicintai. Tahu dari mana bahwa itu dicintai oleh Allah? Tentu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan oleh Rasulnya. Tahu dari mana bahwa itu diridhai oleh Allah? Tentu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya salawatullahi alaihi wasallam. Terkadang kita menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa. Jangan kita anggap begitu Pak. Ya. Kita mencari nafkah, pergi mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak kita, karena itu perintah Allah, ibadah. Kita bercumbu dengan istri untuk memenuhi hak dia, ibadah. Kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kalian pun ada sedekah. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah seseorang mendatangi istrinya, memenuhi syahwatnya, ya, maka itu menjadi pahala baginya? Apakah orang yang mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya, menjadi pahala baginya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau ia meletakkan kemaluannya dalam perkara yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fi halal. Demikian pula apabila ia meletakkannya pada yang halal,
kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala ya Islam. Bahkan seorang mukmin berpikir bagaimana sesuatu yang sifatnya mubah jadi pahala, menjadi ibadah. Bercanda menjadi ibadah di saat bercanda itu bermanfaat dan tidak mengandung sesuatu yang dusta. Bukankah dahulu Rasulullah pun bercanda? Iya wallah. Iya. Rasulullah SAW dahulu pun bercanda. Para sahabat pun juga bercanda untuk menghilangkan kesenjangan, untuk menghilangkan yang adanya kesenjangan antara hati-hati manusia. Mungkin dengan cara bercanda akhirnya kemudian kita pun menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih kuat ukhuwahnya. Kalau memang itu ada manfaatnya, silakan. Bahkan itu terkadang menjadi berbuah menjadi sebuah ibadah. Ikhwatul iman azakumullah. Nah, ya akhi azakumullah, jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Perkataan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Ya. Dan ibadah akhwat Islam azakumullah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di sana ada ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah ya akhwat Islam azakumullah adalah merupakan hak Allah semata. Yang ingin diibadahi siapa? Allah. Yang diingin diibadahi Allah, Pak. Karena Allah satu-satunya zat yang ingin diibadahi dan wajib diibadahi oleh hamba-hambanya. Berarti ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, Pak. Perhatikan, ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, berarti kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan sesuai dengan yang kita pandang baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu, Allah yang Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu, kata Allah. Ibadah tidak diserahkan kepada kepuasan diri kita saja, Pak. Terkadang banyak di antara kita beribadah hanya untuk kepuasan diri. Padahal ibadah itu adalah berusaha untuk sesuai dengan keridhaan Allah, bukan sebatas kepuasan diri. Banyak di antara kita ibadah itu hanya sebatas yang menurut kita, wah ini bagus, mantep. Wah kalau kayak ini kayaknya kurang mantep nih, yang ini mantep nih. Tidak begitu ibadah, Pak. Ibadah itu adalah sesuai yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan ketika setelah sholat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, satu kali genap 100. Tapi kalau antum beribadah kepada Allah sebatas kepuasan, mungkin ada orang nggak puas dengan jumlah segitu, sedikit sekali. Saya mau berzikir subhanallah 330 kali, alhamdulillah 330 kali, Allahu Akbar 330 kali.
Saya akan tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sempurna 1000. Itu lebih memuaskan saya. Kalau 100 nggak puas saya. Ya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, hal seperti itukah yang disyariatkan? Tentu tidak. Berarti ibadah itu sesuai dengan kepuasan selera kah? Tidak. Tapi ibadah itu sesuai dengan keridhaan pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya akhi, a'azzakumullah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala.